Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Keperawatan 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan sarapan terhadap fungsi kognitif mahasiswa FPOK UPI. Nah, kami di sini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka dan hipotesis, metode penelitian, proses penelitian, dan kesimpulan. Untuk latar belakangnya, ada definisi dan fungsi sarapan. Sarapan itu apa sih? Sarapan merupakan waktu makan pertama setelah puasa malam hari yang menyediakan glukosa sebagai sumber energi utama otak untuk fungsi kognitif seperti konsentrasi, memori, dan pemecahan masalah. Urgensinya kami untuk melakukan penelitian ini adalah sarapan meningkatkan kesiapan belajar dan performa kognitif. Melewatkan sarapan, dapat menurunkan kadar glukosa darah yang berdampak negatif pada fungsi mental di pagi hari. Masalahnya, kebiasaan melakukan sarapan masih tinggi di kalangan mahasiswa, sekitar 51 hingga 68% karena alasan keterbatasan waktu atau kurangnya nafsu makan. Meskipun berbagai studi menunjukkan dampak positif sarapan terhadap fokus dan stres. Kesenjangan atau gapnya adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pada berbagai populasi dan terbatasnya data spesifik mengenai hubungan kebiasaan sarapan dengan fungsi kognitif pada mahasiswa dengan aktivitas fisik tinggi seperti di FPOK UPI. Oke, dari latar belakang yang sudah disampaikan, kita dapat rumusan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara sarapan dengan fungsi kognitif pada mahasiswa FOK UPI. Nah, adapun tujuan dari penelitian kami yaitu, boleh di next. Tujuannya untuk tujuan umum sendiri itu kita mengambil dengan mengetahui hubungan antara sarapan terhadap fungsi kognitif pada mahasiswa FOK UPI. Nah, dari tujuan umum itu kita juga dapat tujuan khususnya nih, yaitu mengidentifikasi karakteristik kebiasaan sarapan mahasiswa FFO UPI, terus mengidentifikasi dampak sarapan terhadap fungsi kognitif, serta dapat memberikan data ilmiah terkait hubungan sarapan terhadap fungsi kognitif. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Nah, di sini yang pertama itu ada konsep sarapan, di mana sarapan itu tadi sudah dijelaskan, yaitu makan pertama setelah tubuh berpuasa selama sekitar 8-12 jam saat tidur. Sarapan ini berfungsi mengembalikan kadar glukosa darah yang digunakan sebagai sumber energi utama otak jika sarapan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat, protein, dan mikronutrien yang cukup, maka otak akan mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan belajar dengan baik. Sebaliknya, melewatkan sarapan dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, daya ingat, dan performa belajar. Lalu yang kedua itu ada konsep fungsi kognitif. Nah, fungsi ini tuh merupakan kemampuan otak dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Fungsi ini meliputi perhatian, atensi, memori, fungsi eksekutif atau kemampuan pengambilan keputusan, serta kecepatan memproses informasi. Fungsi kognitif ini juga sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan akademik mahasiswa. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada mahasiswa epok. Mahasiswa epok ini memiliki aktivitas yang cukup tinggi karena harus menjalani kegiatan akademik seperti kuliah dan tugas, serta aktivitas fisik berupa olahraga. Aktivitas tersebut membutuhkan energi yang besar dan konsentrasi yang baik. Oleh karena itu, kebutuhan nutrisi, terutama melalui sarapan, sangat penting. Jika mahasiswa tidak sarapan, energi yang tersedia akan berkurang sehingga dapat menurunkan fungsi kognitif dan kemampuan belajarnya. Lalu ada teori dan penelitian terdahulunya. Ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sarapan itu dapat mempengaruhi fungsi kognitif seseorang. Lalu sarapan yang teratur juga dan berkualitas dikaitkan dengan peningkatan fokus, konsentrasi, daya ingat, serta performa belajar. Selain frekuensi sarapan, kualitas makan yang dikonsumsi juga berperan penting dalam memberikan dampak positif terhadap fungsi kognitif. Boleh dilanjut?
Nah, lalu ada kerangka konsep sama hipotesisnya. Yang pertama tuh ada variabelnya. Variabelnya tuh ada independen, yaitu kebiasaan sarapan, sama dependen, yaitu fungsi kognitif. Lalu ada hipotesisnya, ada hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan sarapan dengan fungsi kognitif, sama ada hipotesis satu, yaitu ada hubungan signifikan gitu antara sarapan dan fungsi kognitif. Boleh di next. Lalu ada metode penelitiannya, yaitu ada desain penelitian, ada kuantitatif, analitik, korelasional, sama cross sectional. Terus instrumennya ada kuesioner sarapan, tes kognitif digital, terus juga ada partisipan sama samplingnya tuh ada populasinya mahasiswa FPUK UPI, sampelnya ada purposive sampling, sama kriterianya tuh usia 18 sampai 25 tahun, mahasiswa aktif, terus bersedia jadi responden. Boleh next. Nah, selanjutnya ada proses penelitian, yaitu ada fase pra-penelitian, poin-poinnya ada menyusun instrumen, yaitu mengisi kuesioner, terus minta izin ke dosen pembimbing, terus uji Oh, oke. coba Hati-hati ya. instrumen. Nah, yang Bye-bye. poin kedua tuh ada fase pengumpulan data, yaitu ada sebar Google Form, terus ada responden isi informed consent. Terus, poin ketiga tuh ada fase finalisasi, yaitu cek data, coding data, dan analisa Hati-hati statistik. ya, Wak. Bye-bye. Beneran Nah, dijemput kan? kesimpulannya, Oke. sarapan berperan dalam menyediakan energi bagi otak yang dibutuhkan untuk proses kognitif seperti konsentrasi dan memori pada mahasiswa epok. Dengan aktivitas akademik dan fisik yang tinggi, kebiasaan sarapan menjadi penting untuk menunjang kesiapan belajar berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, di mana mahasiswa yang rutin sarapan cenderung memiliki performa kognitif yang lebih baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.